Oke, shalom, shalom, selamat pagi, selamat datang di acara Empower Women Ministry. Tepatnya pagi hari ini saya sebut ibadah pagi ya saudara ya. Bisa membangunkan fajar, mau ibadah pagi karena sudah tidak fajar ya saudara. Selamat pagi semuanya, seluruh Nusantara. Baik yang terhubung lewat Zoom, baik yang terhubung lewat TikTok, baik yang terhubung tentu di YouTube, baik di rekaman ataupun live langsung. Selamat pagi, selamat hari. Ini sekarang tepatnya hari Sabtu, Saudara. Hari Sabtu tanggal 20 September. Wah, saya sekalian mengingatkan siapa tahu Anda punya jadwal-jadwal yang harus Anda penuhi ya, Saudara ya. Baik, Saudara. Oh, bagaimana kalau pagi ini ya, saudara yang terkasih, kita akan belajar dari seorang perempuan yang Allah pakai dengan luar biasa. Ya, tentu saja namanya Deborah. Pagi ini judulnya Deborah, The Courage, The Voice of Courage, suara keberanian perempuan. Dan dia seorang nabi sekaligus hakim, dia pemimpin yang berani, anggun, penuh wibawa otoritas dan penuh kuasa ilahi. Di tengah bangsa Israel yang saat itu saudara sedang terpuruk, hadir seorang perempuan yang tegas, yang cantik. Saya yakin Deborah cantik. Sering sekali dibuat kalau pemimpin perempuan itu nggak cantik, siapa bilang? Banyak perempuan yang dia tetap tegas, dia tetap cerdas, dan dia tetap cantik, anggun, elegan, mempesona. Bahkan lebih cantik daripada yang on. Ini karena sering kalau perempuan cantik dipikir on saudara ya. Padahal tidak ya. Banyak perempuan itu udah cantik, pintar. Ya kayak saya ini saudara ya. Oke, kayak bercanda ya saudara ya. Tapi saya aminkan ya saudara ya. Terimalah, terima. Oke, di tengah bangsa Israel yang terpuruk, Deborah berdiri teguh bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena suara Tuhan yang dihidupinya. Suara keberanian itu, saudara, bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk membangkitkan sebuah bangsa. Saudara, bagaimana kalau saya mulai supaya kita sedikit semangat, saudara ya? Baik, jadi mohon maaf, cat-cat yang ada di TikTok saya nggak bisa baca. Anda butuh dukungan doa, Anda boleh DM saya. Dan Anda juga bisa mendengarkan rekaman ini di Priscilla Das Channel. Dan kalau Anda diberkati, Anda boleh men-sharingnya, boleh mengkomennya, dan boleh men-share-nya pada orang-orang. Ya, saudara ya. Saya harus bilang karena banyak yang tanya ada rekamannya nggak ada rekamannya. Jadi saya menyediakan rekamannya di YouTube saya. Baik saudara, saya mulai dengan pantun agar kita sedikit bersemangat ya. Naik ke bukit membawa pelita. Cahayanya terang, menyingkap jalan. Perempuan bangkit dengan suara, membawa bangsa pada kemenangan. Amin, amin, amin. Jadi, khotbah ini akan mengingatkan kita tentang keberanian seorang perempuan mengguncang bangsanya. Saya percaya perempuan-perempuan yang mendengar di sini adalah juga perempuan yang dipanggil untuk menyuarakan kebenaran dengan keberanian seperti Deborah. Bila kita berjalan dalam kepemimpinan rohani dan keberanian profetis, Tuhan selalu menyertai saudara. Hari ini, suara Deborah bukan hanya cerita masa lalu, saudara. Bukan hanya ada di hakim-hakim. Saya yakin ada banyak Deborah akhir zaman yang Tuhan pakai saat ini. Dan ini bukan hanya untuk perempuan, ini untuk semua laki-laki. Karena kita semua satu di dalam Kristus, kita saling melengkapi. Saudara, ini juga panggilan buat baik laki-laki, baik perempuan, bahwa kita semua dipanggil untuk berdiri, untuk memimpin, dan bernubuat. Saudara, firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim 4 dan Hakim-Hakim 5. Karena cukup panjang, Anda boleh membacanya di rumah, saudara. Jadi pesan utamanya ini tentang keberanian seorang perempuan mengguncang bangsa. Bukan sekedar mengguncang. Ini bicara tentang kepemimpinan rohani dan keberanian profetis atas nama Tuhan. Saudara, saya selalu suka mengeksegesis Alkitab. Jadi dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Karena Alkitablah sumber, segala sumber ilmu pengetahuan. Sampai masa depan sudah tercatat di Alkitab. Semua nubuat, semua apa tergenapi sempurna. Karena Alkitab bukan sekedar berisi firman Allah. No, 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 no. Alkitab adalah firman Allah. Ya saudara, makanya semua diuji harus dengan Alkitab berotoritas. Saudara, kita membaca dari Hakim-Hakim 4 sampai 5. Ya, mungkin nggak semua saudara dari ayat saya akan
memulai dengan latar belakang, saudara. Bila Anda membaca Hakim-Hakim 4 itu tentang Deborah dan Barak, ya saudara ya. Ayat 1-3, setelah Ehud meninggal, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hajor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang tinggal di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan menindas orang Israel. Saudara, mungkin terlalu panjang kalau saya baca semua, tapi saya percaya Anda sembari ada di dekat Alkitab saudara. Saudara, ini semua akan jadi sumber eh, rema, nubuat, inti makna yang akan kita sangat memberkati kita. Saya percaya sekali sangat memberkati kita ya, saudara. Jadi saya mau membaca ya. Jadi mungkin saya akan simpulkan ayat per ayat. Jadi Hakim-Hakim 4 ayat 1-3 ini dilatar belakangi adanya penindasan. Jadi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan. Jadi Anda bisa baca ada namanya Yabin, raja Kanaan ya. Dia punya 900 kereta. Jadi dulu diukur semuanya dengan apa yang dimilikinya. Jadi kalau dari aspek sejarah, setelah Ehud meninggal, Ehud itu hakim sebelum Deborah, dia Israel jatuh lagi. Bagaimana Israel tegar tengkuk, saudara ya. Sudah melihat bagaimana keajaiban Allah membawa mereka, tetap aja jatuh. Sebentar nggak ada pemimpinnya, jatuh, jatuh, jatuh ke penyembahan berhala. Makanya dibilang bangsa yang tegar tengkuk, gitu ya, saudara. Nah, Israel jatuh lagi dalam dosa penyembahan berhala. Jadi siklus dosanya kena hukum. Makanya Israel banyak didisiplin. Allah itu penuh kasih. Kasih itu salah satunya disiplin. Anda juga harus mendisiplin anak Anda yang manja-manja, jatuh bangun dalam dosa. Ada disiplin, tetapi tetap menopangnya, tetap mengayominya. Itu yang Allah lakukan, saudara, kepada bangsa Israel. Ada banyak pembuangan terjadi bila kita membaca sejarah di Alkitab, saudara, tentang bangsa Israel. Karena itu bentuk salah satu disiplin Allah kepada bangsa Israel. Jadi, kalau dibuat siklusnya, dosa, dapat hukuman, lalu mereka berseru, Tuhan tolonglah, tolong, lalu diselamatkan. Muncul ya saudara. Nah, kalau dari segi sosial saudara, penindasan Yabin dan ada ini jadi rajanya Yabin, panglimanya Sisera. Jadi panglima itu sangat berperan dalam kemerdekaan atau pengaruh bagaimana suatu bangsa saudara ya. Apalagi persenjataan mereka hebat, kereta besinya, teknologi militernya majulah dibanding Israel kalah jauh. Israel ini udah ketakutan melihat begitu, wah kita sudah kalah jauh gitu ya saudara ya. Lalu Allah membiarkan umatnya tertindas. Agar apa? Supaya mereka kembali berseru kepada Allah. Saudara, ada banyak bentuk Allah mendisiplin kita. Saudara kalau ditegur, cepat-cepatlah bertobat supaya Anda nggak perlu dulu mengalami penindasan, disiplin penindasan, saudara. Tapi karena Israel ini orangnya tegar tengkuk, ditindas dulu dalam pembuangan dulu, baru berseru kepada Allah. Jangan seperti ini. Walaupun mereka bangsa pilihan, tapi tetap Allah punya kasih karunia. Jadi, saudara, ada makna penderitaan yang sering jadi panggung bagi munculnya pemimpin rohani. Saudara, bagaimana mujizat terjadi? Mujizat terjadi salah satunya dalam tengah-tengah krisis. Krisis, masalah adalah panggung mujizat Allah. Saya ulang, krisis, masalah adalah panggung kuasa Allah dinyatakan. Kadang Tuhan mengizinkan kita ditekan agar kita kembali mencari suaranya. Wow, kalau saya lebih milih nggak usah ditekan dulu deh. Pokoknya saya ingin di hati inilah rumahmu, intim dengan Tuhan. Saudara, bila kita membuka dari Hakim-Hakim 4 ayat 4-5, jadi saya suka membedah ayat per ayat supaya kita paham ya saudara dari dalam keluar. Saya orang teologis, saya doktor teologis, jadi saya suka membedah. Jadi ini bukan sekedar khotbah, ini pengajaran yang dalam tentang kepemimpinan Deborah. Terutama saya dosen kepemimpinan, saudara, dan suara saya bagi para perempuan yang memang Tuhan taruh di hati saya. Tapi saya tahu siapapun yang mendengar ini bukan hanya untuk perempuan tentunya, ini untuk semua kita. Ya, baik. Kita akan mengenal siapa Deborah. Jadi, kalau berdasarkan ayat 4-5, profil Deborah pada waktu itu dikatakan Deborah seorang nabiah.
Istri Lapidot, jadi dia punya suami. Mungkin juga dia punya anak, saudara. Dia mirip kayak saya dong, ada suami, ada anak gitu ya. Jadi jangan pikir kalau jadi pemimpin itu, aduh nanti saya nggak bisa ngurus anak, ngurus suami, mimpin bangsa. Bisa, bisa. Ya, ada Deborah contohnya ya, saudara ini luar biasa kepemimpinnya. Nah, saya minum dulu ya, saudara. Wah ini, oke, saudara. Jadi dia memerintah sebagai hakim. Jadi dulu belum ada raja, hakim yang ada. Hakim ada banyak, contohnya Deborah, Ehud, Simpson, ya. Jadi ini yang memimpin hakim atas orang Israel. Dan dia dijelaskan, dia biasa duduk di bawah pohon korma. Ya, saya suka pohon korma, saudara. Itu sangat bermanfaat, ya. Jadi kalau dari aspek sejarah, Deborah ini satu-satunya perempuan yang jadi hakim Israel. Inilah artinya tidak ada perbedaan menurut gender untuk kepemimpinan. Karena kalau demikian, dan itu relevan bahwa Allah menghendaki bahwa perempuan nggak boleh jadi pemimpin, itu bohong. Kalau ada yang mengatakan itu bohong. Karena Deborah mendobrak. Deborah itu di zaman patriarkal di bangsa budaya Yahudi yang sangat patriarkal, tapi Deborah menjadi hakim. Artinya, Allah lebih tinggi dari panggilan, Allah lebih tinggi dari budaya, Allah lebih tinggi dari batasan. Panggilan Allah lebih tinggi dari hierarki, budaya, batasan manusia. Maka yang ngomong perempuan gak boleh jadi pemimpin, omong kosong dirimu ya. Justru kamu berhadapan ataupun bertentangan dengan firman Allah. Jangan kau pakai-pakai ayat. Katanya perempuan diam saja, tidak boleh memimpin. Nah ini laki-laki yang dia sangat-sangat terancam. Kalau perempuan itu cerdas, kalau perempuan itu berpendidikan, kalau perempuan itu memimpin. Dia suka dengan ayat ini. Aku tidak membiarkan perempuan memimpin laki-laki. Dan ingat kamu perempuan, laki-lakilah pemimpin rumah tangga. Betul, saudara. Pemimpin rumah tangga yang dikasih mandat memang laki-laki karena yang diciptakan pertama laki-laki. Tapi bukan kamu yang diciptakan pertama kali Adam. Dan setelah Adam, Hawa. Setelah Hawa, semuanya yang di muka bumi ini keluarnya dari rahim perempuan. Jadi kamu harus tahu kamu lahir dari perempuan. Ya, jadi kamu nggak punya hak ya, apalagi nggak punya dalil ayat-ayat yang kamu nggak pakai dengan pakai eksegesis yang benar dan konteks yang benar. Deborah adalah bukti bahwa perempuan, bahwa kepemimpinan gak ada hubungannya dengan gender. Ya, kasihan banget deh lu kalau masih ngomongnya kayak gitu. Berarti jentek banget ilmu teologimu. Ya, lain hal memang karena perempuannya nggak mau. Ya, tetapi bukan berarti memang dibatasi. Perempuan nggak boleh ya. Cukup sampai di sini. Nah, itu salah. Itu justru melanggar firman Tuhan. Deborah adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Tapi memang karena fungsi perempuan, karena saya juga seorang perempuan, saya seorang ibu, saya seorang istri, saya melahirkan dua anak. Ada anak-anak kita adalah pelayanan pertama. Ada saatnya perempuan itu seperti vakum, harus memfokuskan bagi anaknya. Makanya ada masa nifas. Tapi bukan berarti dia on gara-gara itu atau berkurang kepemimpinannya. Jangan salah. Naluri keibuannya justru adalah modal besar kepemimpinannya. Karena semua kita diasuh oleh seorang ibu. Kita merasakan kasih sayang dan kepemimpinan seorang ibu. Dan kalau Anda mau mempelajari para tokoh besar, itu adalah di balik itu ada para perempuan besar, terutama ibu-ibu yang menanamkan bagaimana hati yang besar sebagai seorang pemimpin. Saudara, naluri keibuan Deborah inilah yang Tuhan mau tunjukkan bahwa perempuan bisa memimpin. Karena kita, mau laki-laki, mau perempuan, kita diciptakan segambar dengan Allah. Ingat, segambar dengan Allah. Tidak ada perbedaan. Fungsinya dan perannya berpindah ataupun berbeda karena memang sudah dari sononya, dari kodratnya. Tetapi saya mau katakan justru naluri keibuan seorang perempuan adalah modal penting untuk kepemimpinan.
Saudara, mau keibuan, mau kebapaan itu saling melengkapi. Yang mau saya katakan, jangan pernah ada batasan untuk kepemimpinan perempuan. Justru itu sangat menyempurnakan baik kepemimpinan laki-laki ataupun perempuan. Saya memperhatikan bangsa yang menghargai kepemimpinan perempuan menjadi bangsa yang maju. Gereja yang menghargai kepemimpinan perempuan menjadi gereja yang membuat terobosan. Tapi yang malas, jangan batasi perempuan. Dia akan begitu-begitu aja, stagnan. Karena memang kita diciptakan untuk saling melengkapi. Karena itu kita harus seimbang, saudara. Keseimbangan akan membuat suatu terobosan. Amin, amin, saudara. Ya, ini yang marah-marah laki-laki saya nggak mau lihat cacatnya. Oke, kita belajar tentang Deborah. Dia memang satu-satunya perempuan hakim Israel. Dia memimpin sekitar abad 12 sebelum Masehi. Di tengah budaya patriarkal muncul Deborah, pemimpin rohani yang mengejutkan. Gelar Nabiah ini menegaskan perannya bukan sekedar hakim, tapi juga suara Allah bagi bangsa. Saudara, di sini juga saya mau ungkapkan kenapa pohon korma harus diungkit-ungkit di sini, saudara ya. Semua ada maknanya, saudara ya. Itu lambang keteduhan, itu lambang pengayoman, itu tempat rakyat mencari keadilan. Saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan yang dianggap lemah. Justru Tuhan senang pakai kandidat yang dianggap lemah, direndah-rendahkan. Hati-hati Anda. Karena itu bisa jadi kandidat terbaik Allah, terbaik Tuhan untuk menjadi suara kebenaran. Makanya saya suka sekali pria-pria yang underestimate dengan saya. Karena siap-siaplah melanggar. Bukan saya aja saudara, enggak lah. Jangan ada juga kepahitan. Kita harus saling mendoakan, saling mengampuni, saling memberkati, saling mendukung. Tapi saya mau ingatkan pria-pria, jangan suka meremehkan perempuan. Anda tidak akan tahu dia akan jadi apa nanti. Jangan langsung, ala emak-emaknya kau, mama-mamanya kau apa, kau kami bapak-bapak di sini. Sudahlah dapur saja kau dapur. Oh kau hati-hati ngomong. Karena dari keibuannya merawat seorang anak. Ada banyak kepemimpinan yang diajarkan Tuhan pada dia. Kepemimpinan ngurus anak, kamu pikir mudah ngurus anak, itu butuh kepemimpinan. Makanya kadang terobosan kepemimpinan perempuan jauh lebih besar daripada terobosan kepemimpinan laki-laki yang sudah biasa bertahun-tahun sekali perempuan mimpin. Ini perempuan yang betul-betul mengandalkan Tuhan ya dan memakai semua yang Tuhan perlengkapi. Semua terobosan terjadi di bawah kepemimpinannya karena dia memimpin dengan naluri keibuan. Keibuan itu sangat besar. Baik kebapaan atau Tuhan kita itu punya naluri keibuan dan kebapaan melengkapi saudara. Saudara, karena sumbernya itu semua dari Tuhan. Itu gambaran Tuhan. Tuhan bukan hanya Bapa walaupun kita sebut Bapa, tapi dia juga ibu, saudara. Itu hanya sebutan. Tapi dia orang tua, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Artinya dia Bapak kita, dia ibu kita juga, saudara. Hanya saja sebutannya mungkin Bapak supaya nggak bingung gitu ya saudara ya. Oke, Hakim 4 ayat 6 sampai 9 panggilan kepada Barak saudara. Ia menyuruh memanggil Barak. Jadi bukankah Tuhan telah memberi perintah pergilah. Jadi aspek sejarahnya di sini ada perang gerilya di Gunung Tabor melawan pasukan Sisera yang dilengkapi kereta besi. Jadi Barak adalah panglima laki-laki yang enggan melangkah tanpa Deborah. Bayangkan ini, udah panglima. Dia enggan, dia nunggu mama-mama baru melangkah. Nah, karena mama-mama ini punya jiwa kepemimpinan yang besar, Deborah. Deborah menegaskan, peperangan ini milik Tuhan. Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Di sini ada makna rohani. Barak butuh keyakinan rohani. Sehebat apapun kita butuh tuntunan Tuhan, keyakinan rohani. Deborah menunjukkan kekuatan iman, sering lahir dari suara perempuan. Justru, saudara, makanya Anda ya, laki-laki ya, jangan anggap remeh suara istrimu. Itu bisa jadi suara yang Tuhan pakai untuk mencegahmu membuat kesalahan dalam kepemimpinanmu. Dan kita para istri, dukung suami kita. Jangan cuma belanja aja kerjamu di online. Ya, doakan suamimu karena kau penolong. Kau harus lebih kuat. Ada saatnya suami kita down jadi pemimpin. Dan ada saatnya kita harus menggantikan kepemimpinannya, saudara. Jangan cuma tahu kau cuma cakewalk, cakewalk berkebaya kau cuma tebak-tebak, "Hahaha, suamiku pemimpin, gak tahu apa-apa kamu on sama aja." Ya, kau harus tahu apa yang dilakukan suamimu. Kalau suamimu koreksi jangan kau tutup mata. Kau tegur suamimu, bukan kau cicipin uang lalu kau bilang, "Aku tidak tahu apa-apa, aku tidak tahu apa-apa." Itu namanya wanita bodoh, ya. Wanita cerdas. Namanya penolong.
Ya, bukan berarti dia lebih kuat. Ada sisi yang memang Tuhan sudah beri buat kita. Saudara, kita juga harus jadi perempuan yang menolong suami kita supaya tidak terjerumus. Kalau kita tahu suami kita berbuat dosa, tegur dia, saudara. Dan Anda, para laki-laki, Anda beruntung kalau Anda menikah dengan istri yang takut Tuhan. Jangan remehkan dia, walaupun Anda lihat dia tidur, ngurusin anak, nggak mudah ngurusin anak, ngurusin dapur, ngurusin ini. Disitulah dibentuk kepemimpinannya. Saya banyak dibentuk Tuhan justru ketika saya jadi ibu rumah tangga, bukan jadi wanita karir. Tetapi saya memilih ketika saya memomong anak saya minta tuntunan Roh Kudus sambil saya belajar. Ada banyak rema yang saya dapat. Justru kepemimpinan saya banyak dipimpin ketika aku memimpin anak-anakku, saudara. Jadi jangan remehkan seorang perempuan ngurusin anak. Karena justru Tuhan pun membentuk karakter kepemimpinannya yang sangat tajam itu ketika dia menjadi seorang ibu. Jadi ini bagaimana dia berespon dalam tiap siklus fase kehidupan. Sebenarnya itu sedang membuahkan dan sedang membentuk karakter kepemimpinan kita lebih dalam dan lebih tajam dan lebih berhikmat, saudara. Dari Deborah, Hakim-Hakim 4 ayat 14 sampai 16 ini tentang momentum perang. Jadi tadi kadang Allah memanggil kita untuk menjadi pengingat iman bagi orang lain yang ragu. Istri terutama, tiang doa. Dia akan sering dipakai Allah ketika suaminya jadi pemimpin. Untuk mengingatkan suaminya. Ketika suaminya penuh keraguan, berdoalah kau lebih tajam, lebih dalam. Karena memang perempuanlah tiang doa. Makin suamimu tinggi jabatannya, makin banyak kau berlutut. Bukan kau habiskan uangnya hambur-hambur, kau pamer-pamer. Nggak perlu itu semua. Nggak perlu tas brandedmu itu. Nggak perlu. Justru posisi kita ini untuk membela kebenaran yang terabaikan, yang tersisihkan. Itulah kebijaksanaan seorang perempuan. Dan saat suamimu ada sesuatu sama suamimu, kau harus bisa menggantikan suamimu. Kau harus tahu semuanya. Jangan cuma kau nonton telenovela. Itu urusan pria. Kaulah yang membuat wanita jadinya direndahkan. Ya, wanita harus paham apa yang dilakukan suaminya. Karena kita ini sepadan. Sepadan dijadikan Tuhan. Tidak ada yang lebih di belakang, lebih rendah, tidak itu. Ya, tapi kita sebagai penolong, pendamping. Ada saatnya kita juga yang didampingi oleh suami kita. Ya, karena dalam kepemimpinan tidak bicara gender. Ya, loh, ini hanya laki-laki, laki-laki, laki-laki. Ya, kalau laki-laki dari Tuhan ya. Tapi satu hal, Deborah adalah bukti bahwa kepemimpinan tidak berdasarkan gender. Tapi panggilan ilahi, keputusan ilahi itu di atas batas-batas, saudara ya. Mari kita masuk ke Hakim-Hakim 4 ayat 14 sampai 16. Momentum perang. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bangunlah. Inilah hari. Anda bisa baca selanjutnya. Jadi dari aspek sejarah di sini ada perang di Sungai Kison. Ini kemungkinan banjir lumpur yang membuat kereta besi Sisera terjebak. Nah, di sini saudara Anda harus tahu. Kita meneliti ayat per ayat. Jadi secara sosial Israel yang imperial secara teknologi dia menang karena faktor alam dan strategi Tuhan. Jadi kemenangan datang karena inisiatif Allah, bukan kekuatan manusia. Saya ulang, kemenangan datang karena inisiatif Allah. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Bukan pengalamanmu, bukan kekuatanmu, bukan networkingmu. No, 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 no. Memang tetap menjaga relasi, tapi bukan itu segalanya, kawan. Jangan kau bergantung pada itu, kau kecewa. Suara Deborah ini menjadi pemicu keberanian dan aksi iman. Ada saatnya kita harus bangun karena Tuhan sudah menetapkan waktunya. Bila kita baca Hakim-Hakim 4 ayat 17 sampai 22, Jael membunuh Sisera. Siapa Jael? Ini wanita. Ada dua wanita di sini, Deborah dan Jael. Tetapi Jael istri Heber, dia punya suami ya saudara. Jangan pikir kalau pemimpin yang hebat itu harus tidak bersuami. Ada juga yang punya pemikiran seperti itu. Bingung saya saudara ya. Ya, dia mengambil patok kemah dan palu, lalu ditikamnya lah pelipis Sisera. Jadi dari aspek sejarah Jael seorang perempuan Kenit, bukan Israel. Namun dipakai Tuhan sebagai alat pembebasan. Saudara, wanita biasanya dianggap lemah. Tapi di sini Jael yang menuntaskan peperangan. Dia justru menuntaskannya secara anggun, secara elegan, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak mencucurkan keringat. Ini strategi, ternyata strategi perempuan lebih hebat daripada laki-laki dalam menyelesaikan perang.
Saudara, dari mana Yael tahu? Dia hanya ibu rumah tangga, ibu yang lemah, ibu yang dipandang sebelah mata mungkin sama panglima. Apanya kau ibu? Ibunya kau. Ibu-ibu kau di dapur. Hah? Padahal dia baru menghadapi tentaranya si Sera. Dia, aku habis membunuh ini. Itu pun langsung dia mati. Ya kan? Ternyata Yael langsung membunuh panglimanya sendiri. Yang ditakuti banyak orang. Ternyata mati di tangan mama-mama berdaster. Intinya seperti itu, saudara ya. Yael, bukan siapa-siapa, bukan hakim, bukan siapa-siapa, cuman ibu rumah tangga. Tapi dia punya strategi perang, politik perang lebih hebat. Maka jangan pernah kau remehkan perempuan di dapur, di kasur, ngurusin anak. Kepemimpinannya bisa lebih anggun, lebih elegan, lebih efektif, lebih efisien. Tanpa senjata, tanpa apa-apa. Dia bunuh langsung panglima perang Sisera yang ditakuti banyak orang. Mati di tangan perempuan, mati di tangan emak-emak berdasar yang sering diremehkan sama laki-laki. Hanya ibu-ibunya kau, cuman di kasur, kemana di dapur. Oh, kamu yang boleh ngomong. Diam kamu perempuan. Mungkin dia pernah ngalamin yang kayak gini. Ternyata dia yang membunuh panglima perang yang ditakuti oleh semua orang. Oh, takut. Bahkan Barak, panglima Israel, takut sama Sisera. Tapi mati di tangan ibu-ibu berdasar yang sudah kenyang diremehkan. Makanya saya bilang, jangan pernah remehkan. Di sini bukan suatu kebetulan ada dua perempuan yang Tuhan pakai. Ini mengingatkan untuk laki-laki yang sombong dan suka merendahkan perempuan. Siapanya kau ibu-ibu? Itu urusin dapur kasur. Ternyata dia yang membunuh panglima perang secara elegan, tanpa banyak biaya, tanpa banyak keringat. Strategi politik yang anggun elegan. Kadang justru permasalahan politik bisa diselesaikan oleh mama-mama berdaster dengan cara anggun. Wow, ini kata Alkitab, bukan kata saya. Anda baca di Hakim-Hakim 4 ayat 17 sampai 22. Saya seperti emosional banget ya. Karena saya sering bertemu dengan laki-laki yang suka underestimate dengan perempuan. Iya, males banget ya. Nanti saya pakai gelar doktor saya. Doktor, dia sambil bukan dia tulus, saudara. Cuman mau mojok-mojokin. Nggak pantas lu jadi dokter. Nggak pantas lu jadi dokter gitu, saudara ya. Padahal dia yang nggak pantas gitu. Baik, baik, baik. Kita harus mengampuni. Justru anggap remeh, anggap remeh orang jadikan cambuk yang baik, ampuni, berkati. Tuhan senang memakai kandidat-kandidat yang diremehkan. Makanya anti-anti, hati-hati Anda meremehkan orang, apalagi meremehkan perempuan. Ada saatnya Tuhan memakai orang-orang yang diabaikan ini, diremehkan ini. Lebih dahsyat daripada Anda. Anda sampai gigit jari, malu sendiri. Jangan suka ngeremehin orang. Nanti Anda malu sendiri. Ya, saya bilang begitu. Justru pemimpin transformasional itu bukan bicara posisi, tetapi membangkitkan semangat orang. Membangkitkan baik laki-laki, baik perempuan. Gak beda-bedain orang. Itulah pemimpin yang sejati. Saudara, kita balik. Yael perempuan Kenit. Bukan Israel, bukan orang Israel lagi perempuannya ya, tapi dia dipakai Tuhan sebagai alat pembebasan. Dia mungkin sudah biasa dianggap lemah karena ini patriarkal. Zaman di mana perempuan kelas 2 pasti dianggap lemah. Sudah kenyang dia. Ada dua perempuan udah ada. Ini politik. Awas perempuan ke dapur. Nah, begitu saudara ya. Padahal dia yang lebih jago menyelesaikan masalah politik ya saudara ya. Tapi di sini Jael yang menuntaskan peperangan laki-laki pada ketakutan lihat Sisera. Perempuan ini malah anggun menyelesaikannya. Dia bisa memakai siapapun, mau orang luar, mau orang Israel. Makanya jangan pernah kamu rasis. Jangan pernah kamu bedakan bangsa, bedain agama. Nggak ada di dalam Tuhan mau agama apa. Yang penting kamu percaya Kristus Juru Selamat. Iman kepada Kristus. Itu salah satunya ya. Tidak ada juga di surga nanti agama Kristen. Tidak ada agama-agama yang lain, saudara. Yang ada pengikut Kristus sejati beriman pada Kristus bahwa dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Cukup itu. Ya, tapi kadang kita harus memproklamasikan iman kita. Ya, karena kita masih di dunia ini, belum di dunia baka, saudara ya. Dan saudara, seperti yang saya katakan tadi, Allah bisa memakai orang luar, bahkan yang tak diduga untuk menggenapi rencananya. Jadi kemenangan Tuhan sering datang lewat saluran yang tidak diperhitungkan. Jangan remehkan siapapun. Sekali lagi, jangan remehkan. Allah bisa pakai siapapun, terutama yang suka diremehkan, untuk tujuan besar. Gigit jari ntar lu yang suka ngeremehin ya. Oke, Hakim-Hakim 5 ayat 1 sampai 3. Ini bicara tentang nyanyian kemenangan. Pada hari itu bernyanyilah Deborah bersama-sama Barak. Di hati inilah rumahmu. Mungkin itu nyanyi pertamanya tadi. Terus ya, bersama
malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu. Mungkin lagunya seperti itulah, lagu-lagu kemenangan. Nyanyian ini salah satu puisi perang. Saudara, kalau Anda berduka, Anda nggak tahu apa. Ada kuasa pujian penyembahan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Walaupun suara saya pas-pasannya, saudara, maklum aja lah Anda yang mungkin para singer, udah hebat banget suara Anda ya. Yang penting hatinya. Ya, nanti juga disempurnakan Tuhan. Oh, si Priscilla ini suka nyanyi, akan aku buat suaranya lebih lembut. Aku percaya Tuhan. Aku terima dalam nama Yesus. Baik-baik ya. Nah, jadi kalaupun Anda tidak tahu apa lagi, naikkan pujian penyembahan. Ketika Anda mulai, ketika aku berbeban berat, nyanyikan lagu-lagu yang menaikkan semangatmu. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Deborah, ketika dia menang, dia bernyanyi. Ketika dia sedih, dia bernyanyi. Ketika dia bingung, dia bernyanyi. Puji Tuhan, ada kuasa dalam pujian. As simple as that, puji Tuhan. Karena semua bukan karena kita. It's all about Him. Ketika kita bingung, ketika kita dalam duka, ketika kita juga menang, tahu diri, jangan lupa diri. Selalu tinggikan Tuhan. It's all about Him. Not about me. Not about you. All about the kingdom of God. Makanya Deborah bernyanyi. Ini sebenarnya memberi kita rema. Bernyanyilah. Bukan hanya saat kau sedih, saat kau susah, saat kau menang, saat apapun bernyanyi. Ada pujian penyembahan sangat berkuasa. Nyanyian ini jadi puisi perang tertua di Alkitab. Bayangkan, sekitar abad 12 sebelum Masehi. Nyanyian ini menjadi lagu nasional. Ini yang menyalakan semangat bangsa. Mungkin dalam versi kita, bangun pemuda, pemudi. Beda kan kalau kita lagi ciut-ciut, tahu ke Anda, yang membawa kemerdekaan juga lagu, saudara. Ya, ketika para pahlawan kita biasanya kalau mau berperang, panglima perangnya akan memberi motivasi lalu bernyanyi, Indonesia, tanah airku, hidup Indonesia, merdeka atau mati untuk Indonesia. Dibangkitkan dulu semangatnya, saudara. Dia sudah menang dulu dari dalam. Tapi kalau kita ciut, pemimpinnya pun ciut, nanti kita slow-slow aja lah ya. Udahlah, mundur aja kita. Loh, pemimpinnya begini mau gimana menang? Ya kan? Kita harus menang dulu dari dalam. Makanya lagu itu akan membawa kemenangan dari dalam. Kemenangan di alam roh. Kemenangan dari dalam akan merealisasikan kemenangan di luar, saudara. Saat kita menang dulu dari dalam, maka kita akan menang secara real, saudara. Bangun pemuda, pemudi, pasti beda. Yang bernyanyi dulu, membangkitkan semangatnya sebelum berperang dengan yang tidak nyanyi, yang tahu, ih, itu Belanda, mereka hebat sekali, daripada yang bangun walaupun dia pakai rencong, saudara. Bangun pemuda, pemudi Indonesia, pasti itu menang. Ayo hidup mati, hidup Indonesia. Itu yang dilakukan nenek moyang kita. Mungkin mereka mati, tapi semangat mereka tidak mati. Beda sama yang leto-leto. Yang leto-leto juga, Belanda, mati juga. Lebih baik, hidup Indonesia. Kau taburkan doa. Kau ucapkan berkat atas Indonesia. Ada generasi yang mendengar. Tanah menyampaikan itu pada generasi ke generasi. Nenek moyangku dengan semangat membela bangsaku. Aku pun akan berdiri membela bangsaku. Demikian juga konteks ini. Saat kita berdiri, kalau kita pun kalah dari semua persenjataan, tapi jangan pernah kalah dari dalam. Karena yang menentukan kemenangan adalah Tuhan. Dan selalu ada mujizat dalam Tuhan. Kalaupun mati, kau mati dengan semangat yang berkobar. Bukan mati konyol, bukan mati padam motivasimu. Harus tetap menyala, menyala. Bukan toh kita sudah mati, nanti juga pada akhirnya kita mati. Matilah penuh makna, matilah menyuarakan kebenaran, matilah dengan menghidupkan semangat generasi selanjutnya. Itulah yang Deborah lakukan. Walaupun sudah menang, dia nggak pernah, hahaha, akhirnya kita menang, pesta, pesta, pesta. Bukan. Tapi yang pertama dia puji adalah Tuhan. Jadi nyanyian profetis ini bentuk penyembahan yang meneguhkan iman dan mengingatkan karya Tuhan. Nyanyian pujian itu lebih kuat dari senjata perang. Saya ulang, nyanyian pujian lebih kuat dari senjata perang. Mungkin kau tidak punya senjata, itu senjatamu yang paling kuat karena kau berperang bersama Allah. Allah gunung batuku, dialah benteng kekuatanku. Saudara, hidup mati kita di tangan Tuhan, serahkan itu.
Tapi jangan pernah ciut serukan, panji-panjinya kau angkat. Allahku Jehovah Jireh, Allahku Jehovah Rafa, Allahku panji kemenanganku. Mau kita mati-mati tapi kita sudah membangkitkan banyak generasi selanjutnya. Ada nyanyian propeti kemenangan yang mungkin akan diraih oleh generasi selanjutnya. Matilah penuh makna, matilah untuk kebenaran. Bukankah semuanya akan mati, tidak ada yang kekal di dunia ini? Makanya nyanyian pujian itu lebih kuat dari senjata perang. Bernyanyilah ketika kau bukan harus kau punya senjata atau tidak. Bernyanyilah itu kekuatan, itu lebih kuat dari senjatamu. Kita dipanggil menyanyikan kemenangan seperti Deborah, bahkan sebelum kita melihat hasilnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian. Kau bisa melihat dengan mati rohanimu nggak terjadi apa-apa, tapi dalam alam roh kau sudah menang. Dan kau menyerahkan itu semua kepada Tuhan, bahwa panglima perang kita adalah Tuhan. Bukankah kau percaya itu? Maka berperanglah dengan nyanyian. Itu senjata yang paling kuat, perlengkapi senjatamu. Hikmat Tuhan akan memenuhi engkau. Seperti Deborah, dia bernyanyi. Dia berdoa, ayo puji Tuhan, ada kuasa. Tuhan senang dengan pujian penyembahan. Setan gak kuat dengan pujian penyembahan. Karena ada kuasa di situ, saudara. Hakim-Hakim 5 ayat 7, Deborah sebagai ibu Israel. Justru keibuan Israel menjadikan Deborah pemimpin yang bijaksana, yang tangguh. Saudara mau keibuan, mau kebapaan, saya tidak membatasi gender. Saya tidak pernah merendahkan siapapun. Tapi yang mau saya katakan laki-laki perempuan adalah pemimpin. Tidak ada gender itu, kepemimpinan itu bicara gender. Karena keibuan diperlukan dalam kepemimpinan, kebapakan diperlukan dalam kepemimpinan, saudara. Itu saling melengkapi. Dikatakan saudara, di Hakim-Hakim 5 ayat 7 khususnya telah berhentilah para pemimpin di Israel sampai aku, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Saudara, sebenarnya ibu lebih lebih kalau ya namanya kehidupan selalu ada kematian. Kalau seorang bapak mati, ibunya nggak nikah. Wah, ini tangguh. Seorang ibu itu justru kadang lebih tangguh. Para janda, maka Tuhan sangat memperhatikan. Karena dia harus jadi ibu, jadi bapak buat anak-anaknya, saudara. Kalau suami biasanya cepat nikah, walaupun saya nggak mengingkari, ada juga yang nggak nikah lagi, saudara. Tapi kalau laki-laki nggak kuat dia sendirian. Karena memang perempuan diciptakan sebagai penolong yang melengkapi laki-laki. Tapi perempuan dia lebih kuat sendirian. Apalagi kalau fokusnya untuk anak-anak, saudara. Makanya jangan kamu rendahkan naluri seorang ibu. Itu memang sudah Tuhan ciptakan. Bahkan keibuan itu akan menjadi kepemimpinan yang tangguh, saudara. Saudara, bila kita melihat dari aspek sejarah, kita balik membahas sejarah, kekosongan kepemimpinan diisi oleh Deborah. Dia menyebut dirinya bukan ratu, bukan jenderal. Dia nggak mau dibilang, panggil aku ratu ya, ratu gitu ya. Ada raja, ada ratu. Panggil aku jenderal yang biasa berperang. Dia mengatakan, aku ibu. Karena ibu seorang pemimpin memimpin anak-anaknya. Wah, kepemimpinan terutama didapat seorang anak adalah dari ibunya. Ketika ibunya menyusui, dia tahu ada ibu yang mengayomi. Pemimpin itu mengayomi. Seorang ibu pemimpin sejati. Seorang ibu tidak akan tidur. Dia bahkan harus begadang di awal 6 bulan untuk anaknya. Pemimpin seperti itu. Berkorban. Dia ngantuk tapi dia harus menyusui anaknya. Itu kepemimpinan sejati. Jadi jangan pernah Anda meremehkan keibuan. Itu simbol kepemimpinan sejati. Karena saya seorang ibu. Wah itu stres di awal pertama. Kamu yang biasa nyaman. Kamu harus mual karena kamu mengandung seorang anak. Itu seorang pemimpin. Kau tidak punya kenyamananmu lagi. Semua is about orang-orang yang kau pemimpin, yang kau pimpin. Itu kepemimpinan sejati. Dari naluri seorang ibu itu diberi Tuhan. Karena Tuhan juga adalah ibu bagi kita. Bukan hanya Bapa, saudara. Walau sebutannya Bapa, tapi dia juga ibu. Ada kasih ibu. Kasih ibu kepada beta. Percayalah. Baik kasih Bapa, kasih ibu itu semua dari surga. Karena semua yang baik asalnya dari surga. Itu hanya sebutan, saudara. Supaya nggak bingung gitu ya. Saudara. Dia menyebut dirinya ibu. Ibu adalah simbol kepemimpinan sejati. Karena pemimpin sejati nggak mikirin dirinya, kenyamanannya. Dia lebih mikirin anak-anaknya. Orang yang dia pimpin, dia rela korbankan kenyamanannya. Itu simbol kepemimpinan sejati.
Deborah tidak mau dipanggil ratu karena ratu mungkin kesannya banyak kali gayanya, ya. Tapi dia mau dipanggil ibu. Ibu itu sudah menggambarkan semuanya. Dia bisa jadi ratu, dia bisa jadi jenderal, dia pengayom, dia juga hakim buat anak-anaknya. Wah, itu ibu adalah sebutan yang paling cocok untuk sebuah pemimpin sejati, saudara. Pemimpin rohani sejati lahir dari hati seorang gembala, dari hati seorang ibu yang benar-benar ibu, bukan ambisi pribadi. Perempuan berani, dia bisa melahirkan generasi iman. Kepemimpinan kita dalam keluarga, dalam gereja, dalam bangsa harus lahir dari hati seorang ibu dan juga hati seorang bapak rohani. Jangan cuma bapak, saudara. Ibu juga perlu. Karena orang tua itu, kalau cuma bapak, itu nggak sempurna. Bapak dan ibu. Kenapa Tuhan? Orang tua, karena memang saling melengkapi. Kepemimpinan itu demikian juga. Harus ada kasih bapak, kasih ibu, saudara. Itu kepemimpinan yang seimbang. Perempuan turut memimpin, saudara, dalam porsinya. Tidak dibatasi, dia bisa di atas karena kepemimpinan tidak bicara gender, kawan. Ya, baru kita bahaslah Hakim-Hakim 5 ayat 31. Penutup nyanyian. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dengan kekuatannya. Saudara, ini gambaran kosmik matahari melambangkan keadilan dan terang Allah yang abadi. Kasih kepada Tuhan membawa hidup pada kemenangan dan kemuliaan. Hidup orang percaya yang mengasihi Tuhan akan bersinar sebagai saksi. Jadi dunia akan melihat terang Kristus lewat keberanian kita dalam kasih. Saudara, Allah membangkitkan pemimpin seperti Deborah di tengah kegelapan. Dan keberanian suara profetis ini yang menggerakkan bangsa. Kemenangan sejati itu datang dari Allah. Saya ulang, kemenangan sejati datang dari Allah. Dia sering melalui saluran yang tidak disangka. Kepemimpinan rohani lahir dari hati seorang ibu dan bapak rohani, saudara. Ada 3 yang mau saya bagi. Pertama, keberanian untuk berdiri di tengah kegelapan. Ini yang kita pelajari dari Deborah. Suara keberanian, saudara ya. Suara perempuan dalam keberanian menyuarakan kebenaran. Pertama, ada keberanian untuk berdiri di tengah kegelapan. Saya ulang, keberanian berdiri di tengah kegelapan. Ayat kuncinya, saudara, Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai 5. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Di sini ada makna yang dalam ketika bangsa dilumpuhkan oleh ketakutan, tertindas oleh Yabin, Raja Yabin, dan Panglima Sisera yang sangat-sangat ditakuti oleh orang Israel saat itu. Deborah, seorang perempuan yang biasa emak-emak yang selalu diremehkan, biasanya bapak-bapak suka meremehkan ibu-ibu jadi pemimpin gitu ya. Ternyata dia berani berdiri sebagai suara Allah. Saudara, di sini kita tahu keberanian rohani dimulai ketika seorang perempuan berani berkata, "Aku tidak akan diam di tengah kegelapan." Mau perempuan, mau laki-laki, beranilah berkata bahwa kau tidak akan diam. Jangan kau diam di tengah kegelapan. Bersuara, bersuara dengan hikmat Allah. Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah." Matius 5 ayat 14 berkata, "Kamu adalah terang dunia." Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, saudara, kita semua dipanggil menjadi suara terang meski mayoritas memilih diam. Jangan kau diam. Kalau Tuhan bilang bersuara, bersuara. Jangan kau diamkan yang salah. Jangan kau diamkan kegelapan. Mulai suarakan terang Allah. Saudara, saya suka dengan Rosa Parks. Siapa tahu siapa itu Rosa Parks? Tahukah Anda? Dia wanita kulit hitam yang menentang rasisme. Dia berani duduk di bus dan mengguncang orang-orang yang sama diinjak-injak seperti dia. Dia mengguncang gerakan hak sipil di Amerika. Mungkin sederhana, gunakan hikmatmu dan bersuaralah, minta tuntunan Roh Kudus.
Saudara, seorang anak perempuan di Afghanistan, di Pakistan, perempuan dibatasi, bahkan sekolah pun tidak diizinkan. Ini agama apa melarang perempuan pun sekolah? Emang kenapa kalau perempuan sekolah? Takut kamu? Dia perempuan itu lebih pintar. Harusnya kamu senang. Perempuan dididik, generasi dididik. Karena yang melahirkan generasi perempuan. Laki-laki semua dilahirkan perempuan. Kalau ibunya perempuan oon, anaknya nanti oon. Tidak usah kau takut. Aduh, nanti perempuan berkuasa. Jangan beri pendidikan. Kamu yang oon. Ya. Ini nanti dikasih pendidikan dia nggak mau patuh-patuh sama kita. Berarti there's something wrong with you. Tidak ada di bawah. Bahwa perempuan itu di bawah, laki-laki itu di atas. Kita sama. Berhati besarlah. Hanya pemimpin berhati besar bisa menjadikan bangsa ini besar, bisa menjadikan apapun besar. Karena Tuhan tidak pernah merendahkan perempuan. Kamu saja yang suka merendahkan perempuan. Dan siapapun yang merendahkan perempuan, dia nggak akan pernah maju. Karena yang melahirkan generasi adalah perempuan. Perempuan perlu dibenahi dengan pendidikan. Makanya saya bingung di Afghanistan, di Pakistan. Perempuan gak boleh sekolah. Tapi ada anak kecil perempuan. Dia bernama Malala Yousafzai. Dia melawan penindasan Taliban demi pendidikan perempuan. Kenapa sih laki-laki takut banget kalau perempuan berpendidikan? Kenapa? Hah, ada apa? Nanti kalau ada PR anakmu, ya kayak saya ya, ngajarin anak saya. Untung saya sekolah tinggi ya. Sekarang anak kelas 5 SD tugasnya ngeri banget. Coba bayangin kalau ibunya nggak berpendidikan. Kasihan kan anak-anakmu? Makanya kau harusnya tuh seneng kalau perempuan itu cerdas. Karena yang duluan mengajari anakmu itu adalah ibunya. Jangan kau suruh ibu yang lain atau sekretarismu. Hah, kan on kamu di situ. Maka senanglah kalau istrimu kerja gitu ya saudara ya. Kok jadi marah-marah saya saudara ya. Bukan itu saya semangat untuk membakar semangat. Jadi secara rohani juga perempuan dikasih Tuhan tempat yang luar biasa. Maria Magdalena, dia menjadi saksi pertama kebangkitan di tengah intimidasi Roma dan Yahudi. Itu artinya Tuhan tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Saudara, kita masuk poin yang kedua dari kisah Deborah, suara keberanian perempuan. Ya, saudara. Jadi judulnya suara keberanian perempuan. Dari sini apa yang kita pelajari? Kalau tadi yang pertama, setelah kita mengeksegesis ayat per ayat, keberanian berdiri di tengah kegelapan. Yang kedua, keberanian mengguncang suara profetis. Saya ulang, keberanian mengguncang suara profetis. Apa ini maksudnya? Hakim-Hakim 4 ayat 6 sampai 7 kuncinya. Deborah memanggil Barak dan memberi nubuat kemenangan. Saudara, Deborah tidak hanya diam sebagai hakim, tapi dia bersuara profetis untuk mengarahkan bangsa pada janji Allah. Suara profetis seorang perempuan justru bisa lebih keras dari gemuruh kereta musuh. Saya ulang, suara profetis seorang perempuan bisa lebih keras dari gemuruh kereta musuh. Yeremia 1 ayat 9 sampai 10, aku menaruh firmanku dalam mulutmu untuk merobohkan dan membangun. 1 Korintus 14 ayat 3 berkata, nubuat membangun, menasehati, menghibur, itulah gunanya. Jadi suara profetis atau nubuat dari perempuan bahkan lebih keras dari gemuruh kereta musuh. Tuhan mau setiap perempuan bukan hanya hidup rohani pasif, tapi menjadi suara profetis yang berani menegur, menguatkan, dan mengarahkan. Saudara, saya suka tokoh laki-laki juga Winston Churchill. Dia punya suara profetis. Dan suara profetisnya menggerakkan Inggris melawan Nazi. Dia tidak mau diam pada saat Nazi semenah-menah. Dialah presiden yang penuh kebijaksanaan. Dia bersuara dan dia menggerakkan Inggris melawan Nazi. Saudara, saya suka Nelson Mandela. Dia simbol suara keadilan yang meruntuhkan apartheid. Apartheid yang sangat rasis.
runtuh dari seorang yang berani menyuarakan kebenaran. Saya juga senang Esther. Dia berani mengangkat suara demi bangsanya di hadapan raja. Bersuaralah, saudara. Dan yang ketiga, keberanian apa? Tadi berdiri di tengah kegelapan, kemudian mengguncang dengan suara profetis atau nubuat. Dan yang ketiga, suara keberanian perempuan adalah keberanian untuk memimpin semua umat, memimpin siapapun menuju kemenangan. Saya ulang, keberanian memimpin menuju kemenangan. Kuncinya di Hakim-Hakim 5 ayat 7. Telah berhentilah para pemimpin Israel sampai aku Deborah bangkit, sampai aku bangkit sebagai ibu di Israel. Deborah memimpin bukan dengan pedang, tapi dengan hati seorang ibu bagi bangsa. Saudara, pemimpin rohani yang sejati bukan yang mencari nama, saudara, tapi yang berani menggendong bangsanya di hadapan Tuhan. Saudara, bila kita membaca dari ayat paralel 2 Timotius 1 ayat 7, Allah memberi roh keberanian. Dan Mazmur 68 ayat 11, Tuhan memberi firman. Perempuan-perempuan yang membawa kabar adalah tentara yang besar. Saya beritahu, Tuhan memberi firman dan perempuan-perempuan yang membawa kabar adalah tentara yang besar. Artinya kepemimpinan rohani perempuan bukan soal jabatan, tapi tentang keberaniannya membawa generasi pada kemenangan Kristus. Saudara, Margaret Thatcher dijuluki The Iron Lady karena dia memimpin dengan ketegasan di dunia politik pria. Namun di bawah Margaret Thatcher, Inggris luar biasa mengalami banyak terobosan. Ini bukti perempuan gak boleh diremehkan dalam kepemimpinan, baik laki-laki atau perempuan. Semuanya bisa jadi pemimpin. Kepemimpinan tidak bicara gender, tapi kemampuan, hikmat dari Allah. Dan Allah tidak pernah membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Siapa Anda beda-bedain, ya. Saudara, saya juga suka Angela Merkel. Dia pemimpin perempuan Jerman 16 tahun. Dia buat Jerman dengan stabilitas dan keteguhan. Dia seperti Yael. Dia memimpin dengan anggun, dengan efektif, dengan efisien, gak perlu banyak jadi lelah. Jerman stabil, saudara. Wow, keibuan, naluri keibuan itu sangat kuat dalam kepemimpinan, saudara. Makanya perlu naluri kebapaan tentu dan juga naluri keibuan komplit, saudara. Jadi jangan pernah Anda batasi perempuan. Justru perempuan yang dikembangkan akan memajukan segala aspek. Percayalah, lihatlah negara di mana perempuannya berpendidikan. Pasti jadi negara maju. Pasti negara maju. Gak ada negara yang dia maju, perempuan dibatasi. Justru ini bukti ya, ini bukti politik. Saat perempuan diberi pendidikan, dikembangkan, negaranya maju. Karena yang ngurusin anak itu perempuan, dia perlu berpendidikan. Kasihan anakmu, dia tidak diurus sama ibunya karena karena kau nggak mau istrimu lebih pinter dari kamu. Itulah nampaknya kamu sebenarnya kamu yang lebih harusnya kau senang istrimu sekolah. Kecuali istrinya yang malas sekolah, itu lain cerita ya. Dia hanya mau dandan, dandan ya. Nah, ini perempuan juga. Jangan cuma tahu yang bakat makeup aja lu ya. Harus ini pikiran diasah ya, supaya Anda nggak dibilang "Ini kamu perempuan di dapur aja ya, karena kamu tuh nggak ngerti ya. Kamu harus paham, harus seimbang. Paling tidak kalaupun nggak ngerti, ya paling jangan nggak ngerti kali gitu ya saudara. Makanya peduli ya, terutama suaminya yang pemimpin. Harus didampingi oleh perempuan yang cerdas, yang berhikmat, yang gak egois, yang menstabilkan, saudara. Karena itulah kita disebut penolong, saudara, bagi suami kita. Bukan perongrong, bukan penodong, ya saudara ya. Saya suka Susana Wesley. Siapa tuh Susana Wesley? Tentu ibu dari John Wesley, ibu dari Charles Wesley. Perhatikan wanita-wanita yang dia betul-betul cerdas, betul-betul punya keberanian seperti Esther, keibuan yang kuat. Dia akan membentuk generasi yang akan membuat terobosan. Ini ibu dari para pemimpin yang membuat generasi kebangunan rohani. Ada peran perempuan di situ. Ada keseimbangan peran bapak, peran ibu.
Justru saya lihat seperti Thomas Alva Edison, ibunya yang sangat berperan membentuk dia menjadi seorang Thomas Alva Edison yang membuat banyak terobosan. Kalau enggak ibunya, pasti ada peran istrinya, pasti ada peran perempuan. Karena memang nggak bisa dibatasin, saudara. Apapun yang ada di dunia ini asalnya juga saat ini, saudara ya, dari perempuan kan, lahirnya dari perempuan juga, saudara. Jadi perempuan perlu pendidikan. Saudara, Deborah mengajarkan suara keberanian lahir dari perjumpaan dengan Tuhan. Bohong, nggak ada keintiman dengan Tuhan karena memang hanya di dalam Tuhan kita punya kekuatan. Mulai setiap hari dengan keintiman dengan Tuhan, maka kamu akan punya suara keberanian karena itu hanya lahir. Kau mengenal siapa Tuhan, Tuhan yang menciptakan perempuan dan laki-laki dan sumber ilahi, sumber berkat segalanya adalah Tuhan. Kita harus terkoneksi dengan Dia seperti pokok anggur, rantingnya harus terkoneksi dengan pokok itu kalau tidak dia mati. Jadi bohong Anda yang tidak punya jadwal doa, keintiman pribadi dengan Tuhan, bohong. Kan itu semua lahir dari situ, saudara. Keberanian perempuan bukan sekedar emosi, tapi ini komitmen prophetis yang mengubah bangsa. Perempuan ini bisa menjadi ibu rohani yang mengguncang sejarah dengan suaranya. Saudara, saya bisa simpulkan di sini, Hakim-Hakim 5 ayat 31. Demikianlah binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi bagaikan matahari terbit dengan kekuatannya. Ketika seorang perempuan bangkit dengan suara perempuan, bangsa akan melihat matahari terbit terang kemenangan dari Tuhan. Jadi ada 7 kunci suara keberanian. Saudara, pada waktu itu Deborah seorang nabiah, dia memerintah sebagai hakim Israel. Di sini Tuhan memberi rema. Tuhan akan membangkitkan perempuan sebagai suaranya, bahkan di tengah dominasi laki-laki. Walaupun sistem yang Anda ada saat ini patriarkal, Allah bisa memakai siapapun sebagai pemimpin, sebagai hakim, nabi. Saudara, identitas rohani akan lebih kuat daripada gender ataupun budaya. Identitas rohani lebih kuat. Seperti Deborah di Hakim-Hakim 4 ayat 5. Perempuan yang dekat dengan Tuhan. Ini yang akan menjadi tempat bangsa mencari hikmat. Seperti Deborah. Kehadiran rohani seorang pemimpin ini menjadi bayangan teduh bagi yang letih. Hakim-Hakim 4 ayat 6 sampai 7 ini memberi kita rema bahwa suara keberanian lahir saat kita mengingatkan orang lain pada janji Tuhan. Itu suara keberanian. Jadi keberanian kita, baik laki-laki perempuan, akan membangkitkan iman setiap orang yang dalam keraguan. Ini penting, saudara. Di Hakim-Hakim 4 ayat 9 ini memberi kita rema bahwa kemenangan Tuhan sering diberi melalui jalur yang tidak disangka. Bahkan lewat orang-orang yang kita remehkan, khususnya perempuan. Saudara, Allah meruntuhkan kebanggaan kita manusia. Dan dia suka mengangkat yang lemah, yang diremehkan untuk jadi alat kuasanya. Jangan suka ngeremehin orang. Hati-hati, saudara. Kemudian dari Hakim-Hakim 4 ayat 14, ini suara profetis, ini pemicu keberanian yang membangkitkan iman, membangunkan iman. Tuhan memakai apapun. Ada momen ilahi di mana kita harus bangkit karena Tuhan sudah menetapkan waktunya. Dari Hakim-Hakim 5 ayat 7 kita tahu ada rema di sini. Keberanian perempuan sejati itu lahir dari hati seorang ibu rohani, bukan ambisi pribadi. Saya ulang. Keberanian perempuan sejati lahir justru dari hati ibu yang dia miliki, terutama ibu rohani, bukan ambisi pribadi. Kepemimpinan profetis ini yang membangkitkan bangsa lahir dari kasih, bukan ego. Saudara, dari Hakim-Hakim 5:31, orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit. Saya mendapat rema di sini, orang yang hidup dalam kasih Tuhan akan memancarkan terang keberanian yang tak terbendung. Keberanian rohani ini memancarkan terang Kristus yang memberi harapan dan kehidupan, saudara. Deborah dipakai Tuhan, kehadirannya jadi tempat hikmat, suaranya mengikatkan janji Tuhan. Allah pun memberi kemenangan lewat dia, seorang perempuan. Karena suaranya membangunkan keberanian dan kepemimpinannya lahir dari keibuannya, hati seorang ibu. Dan kasihnya kepada Tuhan, juga kasih kita kepada Tuhan akan memancarkan terang. Suara keberanian perempuan
adalah gemah kasih Allah yang mengguncang sejarah. Saya ulang, suara keberanian perempuan adalah gemah kasih Allah yang mengguncang sejarah. Saudara, saya ingin memberi suatu rema, saudara, saya dapat, dan juga suatu nubuat. Siapapun Anda yang mendengar ini, bukan suatu kebetulan, saudara. Saya mau membacakan, saudara, ada rema yang Tuhan beri, ya. Jadi dari Deborah tadi kita bisa belajar 7 hal ketekunan rohani, di mana kepemimpinan lahir dari relasi yang intim dengan Tuhan. Seperti Deborah bukan sekedar pemimpin politik, dia nabiah. Dan dia peka mendengar suara Tuhan karena intim dengan Tuhan. Saudara, itu nggak bisa dipungkiri. Ini teladan Deborah yang pertama yang menjadikan dia pemimpin sejati. Ketekunan rohani. Kedua, keberanian profetis. Hakim-Hakim 4 ayat 6-7. Saudara, Deborah memanggil Barak dan menyampaikan perintah Tuhan tentang perang. Suara profetis akan membangkitkan pemimpin yang sedang ragu. Kita harus berani menyuarakan kebenaran walau punya resiko besar. Kita dipanggil bersuara, bukan bungkam. Pemimpin dipanggil menyampaikan kebenaran, bukan popularitas. Dari Deborah kita juga belajar yang ketiga, kebijaksanaan dalam meneguhkan. Barak berkata dia tidak mau pergi tanpa Deborah dan Deborah bersedia mendampinginya. Kepemimpinan yang meneguhkan, bukan mendominasi. Kepemimpinan itu meneguhkan, bukan mendominasi. Deborah tidak mempermalukan Barak. Jangan kita mempermalukan. Kalaupun kita lebih tinggi pendidikannya dari suami kita, dari siapapun, jangan pernah permalukan orang. Selalu memotivasi. Itu pemimpin transformasional sejati. Tidak pernah meremehkan, menjatuh-jatuhkan. Tetapi meneguhkan sambil tetap menunjukkan arah Tuhan. Pemimpin sejati menopang yang lemah, bukan menghakimi. Pemimpin sejati menopang yang lemah, bukan menghakimi. Dari Deborah yang keempat kita belajar kepekaan profetis atas timingnya Tuhan, waktunya Tuhan. Dia peka. Dia katakan, bersiaplah sebab hari inilah Tuhan berikan Sisera ke dalam tanganmu. Dia peka melihat waktu Tuhan, ada momen ilahi. Hanya orang yang intim akan peka dengan waktunya Tuhan. Keberanian akan muncul saat kita peka pada momentum ilahi, momentum dari Allah. Perempuan yang peka pada momen Tuhan, dia akan mengubah sejarah. Pemimpin harus berani bertindak tepat waktu. Saudara, yang kelima dari Deborah, identitas keibuan yang membebaskan. Hakim-Hakim 5 ayat 7, sampai aku Deborah bangkit sebagai ibu Israel. Keibuan itu naluri yang sangat-sangat menunjukkan kepemimpinan sejati. Kepemimpinan rohani lahir dari hati seorang ibu, dari hati seorang bapak. Jadi hati seorang ibu itu simbol kepemimpinan sejati, bukan ambisi pribadi. Kasih ibu, kasih keibuan akan melahirkan keberanian melindungi, memulihkan bangsa. Perempuan yang dipanggil jadi spiritual mothers, pemimpin dipanggil melayani dengan kasih, bukan ego. Saudara, dari Deborah juga yang keenam kita belajar ketekunan dalam memuji. Hakim-Hakim 5 ayat 1-3, pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak. Kemenangan dirayakan dengan penyembahan, bukan pesta porah. Sembah Tuhan, mau dalam duka, dalam suka, selalu naikkan pujian penyembahan. Ku sembah kau Tuhan, sebab ada kuasa Allahku, Allah yang dahsyat. Semua pujian naikkan pada dia. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Pemimpin rohani harus tahu mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Perempuan harus jadi teladan penyembah. Itu keintiman, intim saudara. Penyembahan. Pemimpin harus belajar menyalurkan kemuliaan, bukan mengambilnya. Semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang ketujuh, Deborah mewariskan inspirasi. Hakim-Hakim 5 ayat 31. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dengan perkasa. Kepemimpinan Deborah jadi warisan iman yang terus bersinar. Keberanian profetis akan melahirkan generasi yang bangkit. Perempuan memberi inspirasi lintas generasi. Pemimpin meninggalkan legasi. Saya ulang, pemimpin meninggalkan legasi, bukan sekedar posisi. Deborah menunjukkan 7 dimensi kepemimpinan rohani. Pertama, secara rohani peka dengan suara Tuhan. Peka dengan suara Tuhan. Kedua, profetis. Berani bersuara, bernubuat yang menghidupkan. Ketiga, meneguhkan, membangkitkan yang lemah, bukan mendominasi.
Keempat, peka waktu ilahi, bergerak sesuai waktunya Tuhan, momentum ilahi. Keibuan ini sangat penting untuk melayani dengan kasih seperti pengorbanan seorang ibu. Penyembah, karena ini kekuatan kita semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Visioner, melihat ke depan, meninggalkan warisan iman. Saudara, luar biasa. Mari kita berdoa. Biar ini menjadi momentum kita, saudara. Kita harus tahu timing Allah. Keintiman dengan Allah membuat kita peka dengan suara. Peka dengan suaranya. Baik saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami banyak belajar dari Deborah. Seorang ibu, seorang pemimpin. Kami mau Kau pakai Tuhan. Kami mau Kau pakai luar biasa Tuhan seperti Deborah. Kami mau memimpin dengan kepemimpinan rohani suara profetik. Roh Kudus bimbing kami. Dan saat ini saudara, mari kita tiru Deborah, keberanian profetisnya, kepemimpinan visionernya. Dia berani menyuarakan kehendak Allah walau beresiko. Beranilah suarakan kehendak Allah walau beresiko. Pimpinlah dengan visi dari Allah, bukan strategi manusia. Teguhlah dalam doa. Dengar dulu suara Allah sebelum bertindak. Kami juga belajar tentang kebijaksanaan keadilan Tuhan. Menjadi hakim yang bijaksana, memberi solusi bagi orang-orang yang kami pimpin. Kemitraan dalam pelayanan. Kita saling menghormati laki-laki, perempuan, saling meneguhkan, karena kepemimpinan itu saling melengkapi, kolaboratif, baik naluri kebapaan ataupun keibuan, saling melengkapi kepemimpinan yang transformasional dan berdampak. Kami juga mau mengikuti keteladanan spiritual Deborah yang hidup kudus penuh iman. Ajari kami Tuhan, Engkau yang sudah melayakkan kami. Kami mau jadi inspirasi bagi bangsa. Biar kami mewariskan warisan iman bagi anak-anak kami. Kami mau Tuhan, kami percaya Kau bisa pakai siapapun, laki-laki, perempuan untuk memimpin. Kepemimpinan rohani akan memberi keberanian bagi yang lemah. Kemenangan adalah milik Tuhan, bukan milik kami. Pemimpin sejati kami mau diajari berani, karena Allah yang menjadi panglima perang kami. Biar kami menjadi berkat bagi bangsa ini ketika kami bangkit memimpin dengan tuntunan-Mu. Biar banyak di bangsa ini para pemimpin sejati lahir, bahkan dari hati seorang ibu. Biar Tuhan bangkitkan suara profetis untuk generasi. Dan biarlah hadir para pemimpin profetis yang membangun, membawa masa depan Allah. Menjadi hakim Allah yang berjalan dalam integritas. Biar Kau penuhi Tuhan dengan roh keberanian. Keberanian rohani yang melahirkan kepemimpinan sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, tuntun kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara, saya mendapatkan pewahyuan saat ini buat kita beberapa orang, saudara. Mungkin Anda sedang mendengar, ini mungkin bagi Anda, saudara. Saudara, ini yang Tuhan nyatakan ada rema, saudara. Engkau dipanggil bukan sebagai pengkhotbah, tapi sebagai ibu rohani. Siapapun yang mendengar ini, kalau Tuhan bicara, ini untuk Anda. Dia ingin menyatakan bahwa kau bukan hanya pembicara, ini mungkin seorang pemimpin, seorang pengkhotbah, ini juga bagi saya, tapi ibu rohani. Engkau akan membangkitkan generasi, memperlengkapi perempuan, memulihkan bangsa. Keberanianmu bukan karena kekuatan pribadi, tapi karena Tuhan berjalan lebih dahulu saat engkau melangkah. Jalan sudah dipersiapkan. Bangunlah, bangunlah hai Deborah. Bangkitkan suara, jangan diam karena Tuhan mengutusmu untuk generasi ini. Semua keberhasilan dan undangan pelayanan adalah milik Kristus, bukan untukmu sendiri. Engkau akan dipakai besar, tapi tetaplah rendah hati. Dan Tuhan akan menyerahkan panggilanmu bukan sekedar berkhotbah, tetapi membangkitkan pemimpin rohani yang rela menyerahkan dirinya. Saudara, Tuhan berkata, mungkin Anda tangkap ini juga buat saya. Engkau tidak hanya dipanggil untuk berkhotbah, tapi menjadi suara profetis di bangsa. Suaramu akan mengguncang bukan hanya jemaat lokal, tapi banyak kota dan bangsa. Tuhan meneguhkanmu bukan hanya sebagai pengajar firman, tapi hakim rohani, membawa keadilan, suara kebenaran di tengah kebisuan zaman. Karunia profetis dan kepemimpinanmu melahirkan gelombang pemimpin perempuan rohani yang bangkit, bersuara, berani memimpin baik di rumah, di pelayanan, di marketplace, bahkan bangsa-bangsa. Panggilanmu bukan hanya di mimbar, tapi juga di ruang publik, di seminar, di marketplace, di dunia pendidikan, bahkan ranah kebangsaan. Dan ini nubuatan, engkau adalah Deborah zaman ini. Suaramu menjadi gemah bagi banyak orang, bagi perempuan bangkit bukan dalam ambisi, tapi dalam panggilan Allah. Allah akan memperluas wilayah pengaruhmu dari gereja lokal ke gereja antar denominasi, dari pelayanan perempuan ke pelayanan lintas bidang.
Nama dan suaramu akan menjadi rujukan rohani seperti Deborah yang dicatat dalam sejarah. Allah menulis nyanyian iman. Engkau akan menulis, engkau akan mendeklarasikan, melahirkan literatur rohani, warisan iman. Kehidupanmu akan menjadi teladan keberanian dan kelembutan. Engkau akan menunjukkan bahwa kepemimpinan rohani sejati lahir dari hati seorang ibu yang penuh kasih, namun tegas dalam kebenaran. Bangunlah, bangunlah saat ini siapapun Anda yang mendengar remah dan pewahyuan ini. Bangunlah sebab suara keberanianmu akan membangunkan bangsa. Jangan takut. Sebab Tuhan sudah maju di depanmu. Jangan takut, sebab Tuhan sudah maju di depanmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Demikian firman Tuhan saat ini, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa menutup acara ini. Terima kasih Tuhan, kami tutup acara ini. Kami bukan hanya pendengar, tapi kami pelaku. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tanganmu saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Diberkatilah keluargamu, anak cucumu. Diberkatilah segala usahamu, bisnismu. Semuanya dibuat Tuhan berhasil oleh kemurahannya untuk kemuliaan namanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Baik, teman-teman yang ada di Zoom, teman-teman yang ada di YouTube, sekian ibadah Empower Woman membangunkan Fajar ataupun ibadah perempuan, ibadah Empower Woman Ministry. Terima kasih sudah bergabung, teman-teman yang ada di YouTube. Tuhan memberkati. Selamat menikmati hari Sabtu. Happy weekend. Bye.